Salam, selamat pagi Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara yang selalu terberkati dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dari Pastori Jemaat Tamalandrea saya menyapa Ibu Bapa. Selamat pagi, selamat menyambut hari karunia Tuhan untuk dijalani dalam berbagai aktivitas. Mari sambut kasih dan anugerah Tuhan melalui pujian kepadanya. Sejenak mari teduhkan hati untuk bersama-sama beribadah, menyatakan pujian dan syukur kita kepadanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Edisi Rabu 15 Februari 2023 bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 21. Keluaran pasal 20 ayat 18 sampai 21. Sebelum firman kita dengarkan bersama, marilah kita berdoa. Menyambut hari yang Engkau karuniakan Tuhan, kami betul-betul bersuka cita. Kami dibawa dalam perenungan untuk selalu menikmati dan mensyukuri apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Saat kami dipersekutukan pagi ini, di sini pula kami menyatakan persembahan hidup kami, menjawab segala kasih dan kemurahan-Mu. Kami terberkati di dalam beristirahat. Kami terberkati untuk menyaksikan segala kuasa, kasih dan kemuliaan Tuhan hari ini. Sebelum kami melakukan berbagai aktivitas itu Tuhan, kami menyandarkan hidup kami kepadamu. Kami percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kami, tapi Tuhan mengiringi perjalanan hidup kami. Kami merindukan firman-Mu Tuhan untuk selalu menerangi langkah-langkah hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan dan kerjakan hari ini, kiranya semuanya itu berkenan kepada Tuhan. Bapa, terima kasih saat firman kami akan dengarkan. Kami percaya firman inilah yang akan menuntun kami. Olehnya itu, terangi hati kami ya Roh Kudus, topang kami sehingga kami dimampukan untuk mengerti, memahami, dan melakukannya. Bersabdalah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Keluaran 20 ayat 18 sampai 21, firman Tuhan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi janganlah Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati." Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Janganlah takut, sebab Allah telah datang dengan maksud untuk mencoba kamu dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa." Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekat embun yang kelam di mana Allah ada. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarnya dan melakukannya dalam kehidupan. Amin. Saudara-saudara, untuk perikop ini kita diarahkan dalam satu tema untuk merenungkannya, gentar akan kekudusan Tuhan. Gentar akan kekudusan Tuhan. Saudara-saudara, pernahkah saudara merasa takut dan gentar? Kalau pernah, terhadap apa dan mengapa timbul
perasaan takut yang sedemikian? Biasanya manusia takut terhadap sesuatu yang membahayakan dirinya atau terhadap seseorang yang jauh lebih berkuasa daripadanya. Jika Allah melalui tindakannya membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir, itu berarti Allah itu baik. Lalu mengapa Israel takut dan gentar? Ternyata saudara-saudara, Allah yang baik itu juga adalah Allah yang dahsyat dan menggetarkan. Pernyataan kedahsyatan Allah itu datang melalui gejala-gejala alam yang mematikan. Seluruh bangsa itu menyaksikan guru mengguntur, kilat sabung menyabung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Luar biasa. Maka bangsa itu menjadi takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Pernyataan ini terjadi sesudah Allah memberi 10 hukum kepada umat perjanjiannya. Hal ini menegaskan bahwa Allah menuntut umat itu agar tidak bermain-main dengan kasih dan hukum-hukumnya. Memang Israel sudah menguduskan diri mereka sesuai perintah Tuhan sebelum Tuhan menyatakan dirinya di hadapan mereka. Namun pengudusan itu harus terus-menerus dilakukan, dan bukan hanya secara ritual atau lahiriah semata, melainkan dalam seluruh aspek hidup mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, memang tidak ada orang yang mampu menghampiri hadirat Tuhan karena dosa-dosanya. Namun saudara, di dalam Tuhan Yesus, orang beriman dimungkinkan untuk mengalami hadirat Allah, sebab dosa-dosa kita telah ditutupi oleh korban keselamatannya secara sempurna. Kepekaan akan sifat-sifat Allah itu akan membangkitkan sikap hidup kita harus tunduk dan menyembah Dia dalam ketulusan hidup. Mari saudara-saudara, kita peka melihat kedahsyatan Allah, sifat-sifat Allah, kita takut dan kita selalu tunduk untuk setia melakukan kehendak-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Dengan kesadaran Tuhan bahwa sesungguhnya kami memahami bahwa Engkaulah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, berkuasa atas segala ciptaannya, berkuasa atas hidup kami, dan yang selalu penuh perhatian kasih terhadap umat-Nya. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa Engkau telah menyempurnakan pengasihan itu di dalam korban Tuhan kami Yesus Kristus. Sehingga lewat firman ini kami disadarkan untuk selalu bersyukur, untuk takut kepadamu, untuk takut kehilangan kasih karunia itu. Terima kasih ya Roh Kudus. Kiranya Engkau menuntun kami, membimbing kami untuk selalu hidup dalam firman ini, selalu melakukannya dan menerjemahkannya di dalam berbagai aspek kehidupan sebagai wujud iman yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Bapa di surga, berdoa dan bersyukur untuk setiap anak-anak-Mu yang mengikuti renungan harian Toraya dari Jemaat Tamalandria pada pagi hari ini. Hamba berdoa untuk mereka semua Tuhan, dimanapun mereka berada dan dalam keadaan apapun yang mereka jalani sekarang. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Engkau ada di setiap kehidupan anak-anak-Mu. Mereka baik yang ada di tengah-tengah Jemaat Tamalandria maupun mereka yang berada di luar daerah, bahkan di luar pulau. Kami tahu Tuhan bahwa kerinduan mereka untuk bersama bersekutu adalah suatu kesaksian iman untuk selalu dekat dengan Tuhan, mengenal Tuhan dengan maksud dan kehendak-Nya dalam kehidupan kami. Anugerahi mereka sukacita Tuhan,
bahwa di dalam Yesus mereka terjaminkan berkat, baik itu kekuatan, kesehatan, kebutuhan hidup. Anak-anak mereka terberkati, kondisi kesehatan mereka diperhatikan ketika mereka berada di dalam pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan sendiri akan bertindak, dan ketika mereka menjalani suatu masalah-masalah hidup, Tuhan bukakan jalan. Demikian pula Tuhan berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan yang jemaat lakukan. Tuhan berkati. Dari usaha dan pekerjaan itulah mereka merindukan berkat Tuhan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari mereka. Dan kami percaya jerih payah dan lelah mereka tidak akan sia-sia. Bapa di dalam sorga, berdoa buat keluarga atau saudara-saudara kami yang berduka. Tuhan tolong mereka, hiburkan mereka. Juga kekasih-kekasih kami yang bersuka cita atas berbagai hal yang mereka nikmati yang Tuhan anugerahkan. Mereka yang menikmati berkat-berkat melalui usaha pekerjaan, mereka yang terberkati oleh karena pertambahan usia. Oh Tuhan, semuanya itu menjadi bagian kesaksian iman untuk menyatakan pujian dan syukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami terus dan terus berdoa untuk anak cucu jemaat yang Engkau telah persembahkan dalam kehidupan mereka. Kasih karunia mengiringi perjalanan hidup mereka, dan biarlah rancangan damai sejahtera yang Engkau rancangkan boleh mereka saksikan sebagai bukti penggenapan janji Tuhan terhadap mereka. Terima kasih Bapa, kini kami sedia dan siap untuk menjalani hidup ini dengan segala keberadaan kami. Kami percaya topangan-Mu akan mengiringi kami, kuasa-Mu akan menaungi kami, kasih-Mu akan membawa kami kepada sukacita dan syukur. Inilah doa kami Tuhan, kami bawa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari jalanilah hidup hari ini dengan penuh sukacita. Sandarkanlah hidupmu dalam takut akan Tuhan, dan Tuhan akan senantiasa memberkati hidupmu. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas.